hal yang dapat membedakan antara metode ilmiah dengan metode non-ilmiah. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Pengertian dari metode ilmiah merupakan cara untuk menunjukkan dan memberikan bukti akan kebenaran suatu teori dan pernyataan terkait dengan permasalahan yang akan dikemukakan. Dan pengertian dari metode non-ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Namun, dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap benar, padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun perbedaan antara metode ilmiah dan non-ilmiah. Perbedaan pertama, pada metode ilmiah, permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan nampak variabel yang diteliti. Sedangkan pada metode non-ilmiah, permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas, tetapi bersifat umum. Perbedaan yang kedua, pada metode ilmiah, jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung dengan logis dan benar. Sedangkan pada metode non-ilmiah, jawaban apapun tidak perlu didukung oleh data. Perbedaan yang ketiga, pada metode ilmiah, proses pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan harus dilakukan dengan logis dan benar. Sedangkan pada metode non-ilmiah, tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data, meskipun mungkin ditutup dengan kesimpulan. Perbedaan yang keempat, pada metode ilmiah, kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan validitasnya. Sedangkan pada metode non-ilmiah, penguji terhadap kesimpulan boleh dilakukan ataupun tidak, tanpa membawa akibat yang berarti bagi kesimpulan yang pertama. Perbedaan yang kelima, pada metode ilmiah hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang diamati, dapat diukur, dan empiris. Sedangkan pada metode non-ilmiah boleh saja digunakan untuk mengkaji hal apapun, termasuk yang paling misterius, supranatural, dan dogmatis. Nah, penjelasan rekan saya tadi mengenai pengertian metode ilmiah juga didukung dengan pendapat oleh Almak pada tahun 1939 yang menyatakan bahwa metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip logis terhadap suatu penemuan, pengesahan, dan penjelasan atas suatu kebenaran. Jadi kesimpulan besarnya, metode ilmiah atau scientific method ini adalah metode untuk melakukan penelitian terhadap suatu objek atau proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan dengan bukti fisik nyata. Untuk memahami metode ilmiah lebih dalam, kalian harus tahu kalau metode ilmiah punya 3 kriteria yang ngebedain dari metode lain. Yang pertama, harus berdasarkan fakta. Dalam pengambilan kesimpulan dan analisa bukan hanya berdasarkan pendapat peneliti, namun harus berdasarkan bukti nyata dari hasil penelitian yang dilakuin. Yang kedua, metode ilmiah harus bebas dari prasangka. Maksudnya, peneliti nggak boleh punya prasangka sekecil apapun bentuknya terhadap unsur subjektivitas dalam proses penelitian. Karena eksperimen harus dilakukan secara objektif walaupun hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis yang dimiliki. Tapi, apa sih hipotesis? Jadi, hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang belum terbukti, sehingga harus diuji validasi atau keabsahannya. Yang ketiga, metode ilmiah menggunakan prinsip-prinsip analisis, karena perkembangan kemampuan HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi sangat sejalan dengan prinsip-prinsip analisis yang digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan metode ilmiah. Yang artinya, kejelasan urutan kejadian dan berpikir sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan secara runtut terhadap suatu fenomena.
Pada suatu hari, roti tawar yang baru saja dibeli diserang oleh koloni semut. Namun anehnya, hanya salah satu roti saja yang diserang dan dimakan oleh koloni semut setelah dikeluarkan dari bungkusnya. Padahal, di sampingnya ada juga roti yang sama-sama terbuka dan ada juga roti yang masih terbungkus rapi dalam plastik. Sebagai seorang yang mempunyai rasa ingin tahu dan ingin mengetahui penyebab serangan koloni semut, maka diputuskan untuk melakukan penelitian ilmiah sederhana. Penelitian ilmiah sendiri memiliki 5 tahapan, yaitu menemukan masalah, melakukan observasi, menyusun hipotesis, melakukan percobaan atau eksperimen, dan menarik kesimpulan dari hasil eksperimen atau percobaan. Masalah tentang roti tawar tadi yang dikerubungi oleh semut adalah langkah awal dalam metode ilmiah, yaitu menemukan masalah. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pengamatan tentang gejala-gejala yang melatar belakangi masalah tersebut, atau disebut juga dengan tahap observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pada sumber masalah atau melakukan studi pustaka baik pada buku, jurnal ilmiah, ataupun browsing di internet. Kemudian hasil observasi secara langsung diketahui bahwa roti tawar yang diserang semut tadi memang sempat terendam oleh air, sehingga setelah dikeluarkan dari bungkus kemudian dikerubungi atau diserang oleh koloni semut. Mungkin ini yang menjadi faktor penyebab roti tawar tadi diserang atau dikerubungi oleh koloni semut dibandingkan roti yang lain yang masih kering atau tidak terendam oleh air. Hasil dari observasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan suatu hipotesis atau praduga sementara untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga hipotesis yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah untuk hipotesis H0 atau hipotesis nihil adalah bahwa air tidak berpengaruh terhadap serangan koloni semut terhadap roti tawar. Sedangkan hipotesis H1 atau hipotesis penerimaan adalah air berpengaruh terhadap serangan koloni semut terhadap roti tawar. Langkah selanjutnya setelah menentukan hipotesis adalah merancang penelitian sederhana untuk membuktikan hipotesis tersebut. Langkah pertama adalah menyiapkan bahan roti tawar yang telah diberi dari warung atau toko sebelah. Kemudian beberapa roti dikeluarkan dari bungkusnya. Di mana roti pertama akan diberi perlakuan dengan ditambah air atau disebut juga perlakuan A. Kemudian roti kedua tidak diberi perlakuan penambahan air yang disebut juga dengan perlakuan B. Kemudian roti yang masih ada berada di dalam bungkus plastik adalah sebagai perlakuan kontrol atau disebut dengan perlakuan C. Kemudian dalam percobaan ini diketahui terdapat beberapa variabel. Ada yang dinamakan dengan variabel bebas atau independent variable, yaitu berupa penambahan air. Sedangkan ada juga variabel terikat atau dependent variable yang berupa koloni semut saat menyerang roti tawar. Kemudian semua roti tawar diletakkan pada tempat dan kondisi yang sama agar tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti suhu, kelembapan, maupun serangan dari serangga lain. Dan roti tawar akan diamati selama 3 hari.
Setelah dilakukan pengamatan selama 3 hari, diketahui roti tawar pada perlakuan A atau yang tadi disiram oleh air banyak dikerumuni dan diserang oleh koloni semut. Sedangkan pada roti tawar pada perlakuan B hanya diserang oleh beberapa koloni semut dan tidak sampai dimakan habis. Kemudian pada roti tawar perlakuan C atau yang ditutup rapat atau masih berada dalam bungkusnya, tidak ada tanda-tanda serangan oleh koloni semut. Kemudian semakin lama pengamatan, pada hari ketiga ternyata roti tawar pada perlakuan A semakin habis karena dimakan oleh koloni semut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan kesimpulan dari hasil percobaan berdasarkan hipotesis sebelumnya. Jadi hasil penelitian sederhana ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 diterima. Sehingga hipotesis 1 tadi menunjukkan bahwa air memang berpengaruh terhadap serangan koloni semut terhadap roti tawar. Demikian penjelasan singkat tentang menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal-usul alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Manusia memiliki rasa ingin tahu terhadap alam hingga menyebabkan diperolehnya pengetahuan dari alam semesta ini. Metode ilmiah sebagai dasar IPA dapat diartikan sebagai suatu langkah atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dan menemukan masalah yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam pencarian ilmu pengetahuan secara ilmiah, data atau fakta yang ada harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum menerima kebenarannya. Dengan cara ini, pengetahuan atau fakta dapat diperbaiki bila ada kesalahan atau adanya penemuan baru yang dapat mengkoreksi pengetahuan sebelumnya. Menurut T. 2007 menyatakan definisi ilmu yakni sebuah pengetahuan yang disusun sistematis dan konsisten yang telah diuji kebenarannya dengan menggunakan metode ilmiah. Pengetahuan merupakan hasil yang diperoleh karena berdasarkan kemampuan serta daya pikir, jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan adalah hasil fakta penelitian yang didapatkan secara sistematis. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat tertentu. Adapun syarat-syarat suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu adalah sebagai berikut. 1. Logis. Pengetahuan tersebut masuk akal dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. 2. Objektif. Pengetahuan yang didapat harus sesuai dengan objeknya dan didukung oleh fakta empiris. 3. Metodik. Pengetahuan diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan dikontrol. 4. Sistematis. Pengetahuan disusun dalam satu sistem yang saling berkaitan dan menjelaskan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 5. Universal. Pengetahuan berlaku
untuk siapa saja dan di mana saja, yaitu dengan cara eksperimentasi yang sama akan diperoleh hasil yang sama. Kebenaran yang terkandung dalam ilmu pengetahuan alam terletak pada metode ilmiah yang menentukan kelebihan dan kekurangan ilmu alam. Oleh dasar inilah, metode ilmiah dikatakan sebagai ciri ilmu pengetahuan alam, sehingga pemecahan masalah yang tidak diterapkan melalui metode ilmiah tidak dapat dikatakan bersifat ilmiah.